Halo, assalamualaikum Rek. Selamat siang, sampai ketemu kembali di Pesona Desa Segedi. Nah, untuk kali ini saya sudah di situs Quo dan Makam Mbah Prabu Joko Desa Segedi. Kebetulan siang ini saya dapat kunjungan teman dari Garda Wilwatikta. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau ya guys. Ya, nanti kita dengarkan sama-sama kira-kira menurut beliau sejarah dan budaya desa kita ini seperti apa harusnya. Assalamualaikum, selamat sore, salam Pesona Desa Segedi. Dulur Deso, ini saya ada di situs Gua dan Makam Mbah Prabu Joko Desa Segedi. Kebetulan saya ketemu dengan teman saya dari komunitas pemerhati budaya dan sejarah desa, yaitu dari komunitas Garda Wilwatikta, beliau yang bernama Pak Agus. Hari ini kita akan sedikit membahas, membedah tentang sejarah desa Segedi dan uri-uri budaya yang ada di desa Segedi. Mas Agus, bisa diperkenalkan dirinya? Perkenalkan guys, nama saya Agus Subandrio dari komunitas pecinta sejarah dan budaya Garda Wilwatikta yang fokus ke sejarah. Matur nuwun. Terima kasih. Jadi lebih enaknya nih saya panggil Mas Agus aja nih. Iya. Jadi begini Mas Agus, kalau sampean melihat sejarah dan budaya yang ada di desa Segedi ini, menurut sampean bagaimana Mas? Kalau menurut pengamatan kami selama beberapa tahun terjun di daerah Balongbondo khususnya Segedi, di desa ini ada 3 peradaban yang besar, mulai dari zaman Kahuripan, kemudian Jenggala dan Majapahit, lalu diperkuat dengan era keislaman, terutama di situs Prabu Joko ini. Dan menurut saya ada semacam perpaduan dari era Hindu, era keislaman dan era sekarang, dan itu sangat mewarnai desa Segedi. Demikian Mas. Oke. Kalau menurut Mas Agus sendiri, selama ini pemerintah desa kan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan fasilitas untuk uri-uri budaya, membuat kegiatan beraneka macam ragamnya. Menurut Mas Agus, untuk kedepannya bagaimana kira-kira Mas? Supaya sejarah dan budaya desa ini tetap lestari dan kalau bisa ke depan bisa menjadi potensi wisata, begitu Mas. Bagaimana menurut Mas Agus? Kalau menurut saya, pengamatan saya, upaya dari pemerintah desa Segedi saya kira sudah selangkah lebih maju, karena pertama sudah berani menulis sejarah desanya, itu jarang sekali di daerah lain Mas. Kedua, pemerintah Segedi sudah merawat situs-situs macam ini, melakukan pembangunan jalan, terus membuat papan nama dan mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama dalam hal ini pemuda. Saya rasa butuh perpaduan antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah desa untuk setelahnya itu mengemas pesona desa ini menjadi sebuah destinasi wisata dan sejarah yang harus dipompa dari potensi sendiri, terutama dari masyarakat. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih. Sedangkan setelah pemerintah desa itu memberikan fasilitas, membuat jalan seperti yang disampaikan oleh Mas Agus, sekarang menurut Mas Agus peran serta masyarakat itu harus bagaimana Mas, supaya desa ini menjadi desa yang tidak lupa sejarahnya. Karena sebagaimana yang kita dengar di pepatah itu, negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Sedangkan kalau kita di desa itu adalah desa yang besar, adalah desa yang tidak melupakan sejarah dan budayanya. Seperti itu Mas. Terus langkah peran serta masyarakat yang harus dilakukan seperti apa supaya untuk melestarikan sejarah dan budaya desa ini? Secara contoh sederhana saja Mas ya, kalau misalnya masyarakat entah dari desa Segedi, maksudnya dari dusun Segedi yang sebelah sana atau di Sonosari atau di sini, menemukan misalnya ada temuan entah itu artefak atau sumur atau pondasi, selayaknya harus dilestarikan dan harus dilakukan langkah-langkah
seperti melaporkan kepada pemerintah desa setempat dan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk tidak melakukan perusakan. Itu contoh yang sederhana mengenai artefak. Kedua, kalau ada sejarah desa, sejarah pitutur dari orang-orang sepuh, selayaknya ditulis dalam bentuk tulisan atau di blog supaya cerita tersebut tidak hilang. Memang sih tulisan atau sejarah itu masih relatif, entah benar atau salah, tetapi itu adalah salah satu cara kita untuk merekam sejarah di desa kita yang nantinya harus diperbaiki oleh generasi berikutnya. Dan saya rasa langkah di sini harus terus dilaksanakan. Upaya penulisan entah itu jadi buku saku atau buku sejarah atau dalam bentuk video atau entahlah apa, itu harus diwujudkan. Dan harus dimulai dari Seketi, karena baru Seketi yang berani menulis sejarah atau babat desanya, dan itu sangat bagus dan belum ada di tempat lain, termasuk di desa yang lain yang sudah melek sejarahnya. Saya kira seperti itu Seketi. Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi ini guys, Mas Agus ini tidak hanya memerhati budaya saja, beliau juga salah satu penulis yang selalu konsisten untuk mengangkat sejarah dan budaya yang ada di desa-desa sekecamatan Balongbendo, mungkin juga se-Kabupaten Sidoarjo. Jadi kedatangan beliau di sini ini saya sangat terhormat sekali. Artinya apa? Artinya beliau juga peduli dengan desa kita. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mas Agus sendiri bagaimana caranya kita uri-uri, tidak hanya pemerintah desa saja yang bergerak, tapi masyarakat juga harus bergerak. Karena ini desa kita, ngoten Mas. Betul, ya? Betul, aset kita. Aset kita. Jadi kalau memang kita itu mau meninggalkan sesuatu yang baik, kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari uri-uri sejarah agar anak turun kita nanti tidak putus. Artinya mengetahui Mas Agus, mengetahui sejarah kita. Kita mengetahui siapa diri kita, kita akan tahu bagaimana cara melangkah di hari ini dan di hari depan secara tepat sesuai dengan porsi kita sebagai manusia timur, manusia Indonesia ini. Jadi kita nggak boleh berhayal menjadi orang luar gitu. Kita harus jadi orang diri kita sendiri. Dan caranya kita harus kembali ke jati diri kita yang sebenarnya sesuai dengan tempat kita ini. Misalnya kalau Seketi, ya sejarah Seketi itu seperti apa, terus sejarahnya baiknya seperti apa, itu kita harus teruskan kembali. Dan kalau bisa dikembangkan supaya menjadi negara desa yang makmur seperti yang kita harapkan. Nah, itu guys, pesan moralnya beliau. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti tanggung jawab untuk melestarikan budaya dan sejarah itu bukan hanya di perorangan, ya Mas Agus. Jadi itu semua unsur dari masyarakat, bisa pemerintah desa, pemerintah yang di atasnya lagi, dan terutama masyarakat, dan terutama lagi pemuda. Kalau pemudanya nggak peduli, saya rasa sulit, karena ujung tombak pelestarian budaya dan kemandirian jati diri itu harus di pemuda. Kalau pemudanya nggak suka dengan seperti semacam ini, kekunoan yang mereka sebut, kita susah. Kenapa? Karena untuk melestarikannya gimana? Mereka saja nggak suka. Makanya kita harus membuat formula untuk supaya generasi muda kembali mencintai desanya, kembali ke jati diri desanya dan bangsanya ke depannya nanti. Jadi kita tetap sebagai orang timur, nggak perlu jadi orang Amerika, cukup menjadi orang Seketi, orang Balongbendo, dan orang Sidoarjo yang sesuai yang ditakdirkan yang Maha Kuasa. Saya seperti itu yang seharusnya. Karena negara kita dulu zamannya jaya itu ya karena kita percaya pada diri kita sendiri, zaman Majapahit, zaman yang sebelumnya zaman Kahuri, karena kita menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi berkiblat ke bangsa lain. Saya kira seperti itu. Kesimpulannya dengan uri-uri budaya ini dulu ya. Artinya kita bisa memunculkan jati diri kita sebagai generasi penerus bangsa. Sebelumnya banyak
kerajaan besar di Nusantara ini. Salah satunya adalah Mojopahit. Dan disitulah kita memunculkan jati diri kita. Ya, intinya dengan cara apa? Dengan cara melestarikan peninggalan mereka yang sudah ada, guys. Jadi saya kira cukup untuk vlog kita hari ini. Insya Allah nanti kita diskusikan lagi, guys. Masih ada banyak tempat yang bisa kita jelajahi. Ini salah satu destinasi wisata kita, religi kita, yaitu situs Gua dan Makam Mbah Prabu Joko. Sedangkan masih banyak lagi, guys. Yang pertama, peninggalannya itu ada empat untuk sejarah desa itu. Yang pertama situs Gua, yang kedua ada Sentono Projo. Insya Allah nanti kita akan vlog di sana. Terus yang ketiga ada namanya Kerapia, ada juga namanya Makam Mbah Bronto, ada juga namanya yang terakhir yang kemarin sudah disiapkan adalah Petilasan Gerumbul. Jadi itu tempat-tempat yang menurut kami itu perlu kita lestarikan. Mas Agus, saya matur suwun atas rawuhnya, dan saya juga minta untuk teman-teman terus konsisten berjuang wuri-wuri budaya dan sejarah. Kalau bukan kita, nunggu siapa lagi, Mas Agus ya. Dan saya juga minta kepada teman-teman Karang Taruna sampai masyarakat desa seperti kalau bisa, ya ayo bareng-bareng, ayo bangun desa dengan cara masing-masing. Salah satu cara adalah melestarikan sejarah dan budaya kita. Itu guys. Jadi untuk sementara vlog kita akhiri, sampai ketemu untuk vlog-vlog selanjutnya. Terima kasih. Salam pesona desa.